Shalom adik-adik. Shalom. Kok nggak semangat? Shalom adik-adik. Shalom. Sudah siap untuk memuji Tuhan, amin? Amin. Ayo adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan kami bisa hadir tempat ini dengan keadaan sehat, tidak kurang satu apapun Bapa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami mau datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kau memberkati teman-teman kami Tuhan yang berada di rumah, biarlah mereka juga bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Kau hadir dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Roh Kudus, Kau
Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Yang siap lambaikan tangannya. Ayo kakak. Tepuk tangan semuanya. Buat kakak gak semangat kalau kalian gak semangat. Semangat ya. Harus pakai gerakan. Kalau kalian gak pakai gerakan, nanti kakak ambil kalian suruh maju ke depan, oke? Lagi kakak. Bye.
kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita naikkan satu pujian. Tuhan, kami memuji dan menyembah-Mu. Kami anak-anak-Mu di sini datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Bapa bagi kami. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan. Kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tubuh yang sehat yang Kau karuniakan bagi kami semua. Tuhan Allah Roh Kudus, mari urapi kami semua, buka hati kami, telinga kami untuk mendengar akan firman-Mu. Mari Tuhan, biar Engkau yang mengajar setiap kami pagi hari ini. Layakkan hamba Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak-Mu yang Kau kasihi di sini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, semua yang cinta Yesus sama-sama katakan amin. Ya, amin. Ya, terima kasih kakak-kakak. Shalom anak-anakku semua. Shalom juga yang ada di rumah yang sedang streaming ya. Silahkan boleh duduk sayang, boleh duduk ya. Ya, kita tahu Tuhan itu sungguh amat
baik ya. Kasih setianya tidak akan berkesudahan sampai selama-lamanya. Mari kita bersuka cita karena Tuhan ya. Mungkin tante tidak nyaman harus ditutup gitu ya. Gak apa-apa, tapi hati kita tidak bisa ditutup ya. Cinta kita buat Tuhan tidak pernah bisa ditutup oleh apapun juga ya. Anak-anakku, tadi kita sama-sama nyanyi ya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya gitu ya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan apa sayang? Berbuah, pintar semua ya. Kita akan berbuah. Nah, Tuhan sudah kasih dalam firman-Nya ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja dan engkau akan mendapatnya ya, engkau akan mendapatkannya. Nah, sayang, seperti lagu tadi, kita ini seperti ranting-rantingnya tanaman anggur. Siapa pernah lihat tanaman anggur atau di rumah ada yang tanam? Pohon anggur itu seperti sulur, tahu ya, pohon yang menjalar ya sayang. Nah, dia tuh punya carang-carang ya. Nah, ketika tanaman anggur ini udah gede gitu ya, udah siap mau berbuah, ini akan sulit membedakan mana yang batang pokoknya, mana yang carang-carangnya, karena mirip ya sayang, mirip. Nah, tiap kali petani harus memangkas ranting-rantingnya ini. Ranting-ranting yang kebanyakan tuh dipangkas supaya tinggal carang-carang yang kuat, yang bagus. Nah, itu nanti akan berbunga dan menghasilkan buah anggur yang manis ya sayang ya. Nah, jadi tadi tante bilang ya, antara pokok anggurnya sama carangnya sulit bedakannya. Nah, dikatakan di pujian tadi, Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur. Dan kita nih anak-anaknya apanya sayang? Carang-carangnya. Nah, jadi kalau tanaman anggur itu susah dibedain antara pokoknya sama carangnya, berarti carang sama pokoknya gimana? Mirip ya sayang, apa? Mirip. Nah, demikian juga Tuhan rindukan ya, setiap kita yang ada di sini termasuk tante, makin hari, makin tambah hari, kita makin mirip dengan siapa? Tuhan Yesus ya. Karena apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu sudah taruh apa? DNA-nya Tuhan ya. Sel ilahinya Tuhan atas setiap kita. Dan itu Tuhan Bapak di surga rindu itu bertumbuh. Kita makin hari makin serupa dengan anaknya Bapa di surga. Kita makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin anak-anak. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar buah yang ajaib ya. Buah-buah roh yang ajaib ya. Dikatakan di firman Tuhan ada satu. Ada berapa buah roh? Banyak ya sayang ya. 9. Nah, kalau yang tertulis itu 9 mungkin banyak, lebih banyak lagi ya. Nah, hari ini kita mau belajar yang namanya buah apa? Kebaikan. Jadi sepanjang bulan ini Tuhan membawa kita semua ya untuk belajar yang namanya kebaikan. Nah, kebaikan itu sulit enggak sayang? Kadang-kadang sulit ya. Sulit kalau yang kita mau berbuat baik sama teman atau sama orang yang sering gangguin atau sering enggak baik sama kita. Kadang-kadang sulit ya sayang ya. Nah, tapi hari ini Tuhan sudah kasih kunci tadi, caranya kita tinggal di dalam pokok anggur ya. Sebab firman Tuhan katakan kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tuhan Yesus bilang gitu. Jadi kekuatan, kemampuan untuk kita menghasilkan buah yang manis yang namanya kebaikan itu, yaitu apa tadi? Tinggal di dalam Tuhan Yesus, tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam hadirat-Nya, suka melekat dengan Tuhan. Coba kalau ada ranting
Misalnya ada ranting nih nempel ya, tahu-tahu rantingnya patah gini, nyek, terus dia gini, wih kena angin gini ya. Nah lama-lama rantingnya gimana sayang? Lama-lama rantingnya gimana kalau dia putus dari pokoknya? Ya mati, pinter ya, jadi kering ya, terus mati. Kalau dia kering mati bisa berbuah enggak sayang? Enggak bisa, demikian juga kita ya. Anak-anak semua juga tante ya, kita semua harus melekat dengan Tuhan ya. Caranya ya apa tante? Terus bersekutu dengan Roh Kudus. Tadi kita naikkan pujian ya, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nah itu kuncinya sayang. Minta kita bersekutu dengan Roh Kudus. Apapun juga tiap hari ya. Tasya mau curhat, Roh Kudus, Tasya hari ini lagi sedih, gak apa-apa, omong aja sama Roh Kudus. Atau misalnya Laura, ya Laura, Roh Kudus, Laura bosen, banyak tugasnya nih, banyak tugas Laura bosen, gak apa-apa curhat sama Roh Kudus. Atau misalnya Meme lagi kesel sama temennya, atau lagi kesel sama Cece misalnya. Curhat sama Roh Kudus ya, bilang Roh Kudus, Cece lo gangguin aku gitu ya, nggak apa-apa, curhat sama. Nah itu bersekutu dengan Tuhan ya, setiap saat, setiap waktu, nggak ada batasannya. Tante nggak nanti harus tutup mata doa, enggak sayang. Kita kalau doa nggak harus tutup mata, nggak ada kan Tuhan Yesus perintahkan kalau berdoa tutup matamu, nggak ada ya sayang. Berdoa kita ini bicara dengan Tuhan. Nah Tuhan Yesus sudah kirim rohnya loh. Rohnya tinggal di mana sekarang? Di dalam Indi, ya di dalam kakak Dita, ya di dalam Evot, di dalam kakak Evan, ya di dalam kita semua, di dalam tante. Nah sudah ada temennya di dalam kita ini ya, tinggal di sini Roh Kudus. Nah ajak omong Roh Kudus ya. Nah oke, kita kembali lagi ke namanya buah manis dari sorga yang namanya kebaikan. Nah suatu ketika Tuhan Yesus sedang menyampaikan ya kepada murid-muridnya, kepada orang-orang Yahudi lagi kumpul ya. Tuhan tuh tanya, menurut kalian, ini kira-kira versinya gini ya, kanta permudah aja bahasanya, yang disebut sesamamu itu siapa? Nah terus Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Tuhan Yesus tuh suka bikin perumpamaan ya, bikin cerita gitu ya sayang. Nah Tuhan Yesus cerita gini kepada mereka. Nah suatu ketika turun seorang dari Yerusalem mau pergi ke Yeriko. Nah di tengah jalan tuh ada perampok ya, ada begal gitu ya sayang. Terus dihadanglah orang ini. Dirampok habis-habisan, semuanya habis, uangnya, barang bawaannya, semuanya dirampok habis. Tidak cuma itu sayang. Terus si orang ini, orang Yahudi ini dipukulin ya sayang. Dipukulin, dikatakan di Tuhan Yesus di perumpamaan itu bilang sampai setengah mati. Ya tadi sudah hampir meninggal, hampir mati orang yang tergeletak di jalan. Badannya penuh luka-luka, dipukuli ya, berdarah gitu ya. Nah terus lewatlah seorang imam. Nah imam ini turun, dikatakan di Alkitab turun berarti hamba Tuhan imam ini sudah selesai, mungkin sudah menyelesaikan tugasnya di bait suci ya, di bait Allah. Jadi habis pelayanan gitu ceritanya. Dia pulang, jadi dia kan longgar waktunya. Ya, ketika dia lihat, dia jalan gitu ya sayang. Dia lihat, terus dia minggir, lewat sini. Dilewatinya lalu. Udah, terus beberapa saat kemudian lewat lagi seorang Lewi. Nah Lewi itu pemimpin puji WL, singer ya, yang main musik itu ya, ushers, kolektan itu Lewi. Nah seorang Lewi lewat, dia turun juga, turun dari Yerusalem berarti habis pelayanan nih ceritanya. Dia lihat sih orang yang Yahudi yang terkapar itu, dia minggir. Ya udah nanti repot, aku nggak mau. Dia pulang ya. Nah terus datang lagi seorang yang lain sayang ya. Seorang Samaria. Nah ceritanya gini, pada waktu itu orang Yahudi nggak bergaul sama
orang Samaria. Karena dianggapnya orang Samaria ini bangsa kafir ya, suku lain ya kafir, tidak menyembah Allahnya yang disembah oleh Musa gitu ya. Dianggap bangsa kafir. Jadi orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi apa yang terjadi? Orang Samaria ini lewat itu dilihatnya orang yang sedang terkapar jatuh itu ya setengah mati. Badannya penuh luka gitu ya sayang, mungkin bajunya udah robek-robek. Apa yang dia buat sayang? Dia datangi orang itu, terus dia turun dari keledai tunggangannya. Nah kalau sekarang nih turun dari mobilnya gitu ya sayang. Diambilnya anggur, nah disiram anggur, terus disiram minyak tuh luka-lukanya, terus dibebat, nah dibalut. Digendongnya orang itulah sayang, terus dinaikin ke keledai tunggangannya. Jadi orang Samaria ini rela dia jalan kaki biar keledaiku dinaiki orang yang sakit ini. Nah digendongnya, dinaikin di keledainya, terus dibawa ya. Jadi dia jalan dituntun keledainya, dibawa ke sebuah penginapan sayang ya. Terus di sana dikatakan di perumpamaan itu si orang Samaria ini ngerawat yang sakit ini, dirawat. Nah terus karena dia harus melanjutkan perjalanannya, dia bilang kepada yang punya penginapan itu, kamu tolong rawat dia ya, kamu jagain, kamu rawat baik-baik, ini aku titip uang 2 dinar. Nah zaman dulu sayang, 1 dinar itu upah bekerja selama 1 hari. Jadi bekerja keras 1 hari dapatnya berapa? 1 dinar. Si orang Samaria ini kasih 2 dinar kepada si yang punya penginapan. Kamu rawat ya, nanti kalau aku akan balik sini, kalau jumlahnya kurang aku akan tambahin. Nah gitu ya sayang. Nah terus Tuhan Yesus tanya kepada orang-orang itu di situ ya, menurut kalian siapakah sesamamu manusia? Dijawablah mereka, orang yang mana? Nanti kalian di rumah baca ya, di Lukas 10 ayat 30 sampai 37 ya. PR ya, dibaca ya. Lukas 10 ayat 30 sampai 37 ya. Dikatakan sesama manusia itu siapa ya? Orang yang mau menolong si orang tadi ya, orang Yahudi. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran ya, apa yang Tuhan Yesus ajarkan buat kalian juga buat tante ya. Tuhan mau kita berbuat baik kepada siapa? Semua orang, nggak peduli itu mungkin agamanya dia lain. Dia bukan temanku. Dia bukan keluargaku. Dia bukan tetanggaku. Dia bukan orang gerejaku. Dia bukan temanku gereja anak, aku nggak mau tolong, enggak sayang. Tuhan Yesus rindu kalian juga tante ya, kita berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada orang yang benci kepada kita. Seperti tadi yang kena rampok itu orang Yahudi, yang nolong orang Samaria, padahal orang Yahudi nggak suka, nggak bersahabat sama orang Samaria, dianggapnya bangsa kafir. Nah, tapi di sini kita bisa lihat ya, di bawah firman, di dalam kisah itu Tuhan Yesus selalu berkata kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi ini perintahnya Tuhan, pergi dan berbuatlah demikian ya. Jadi mungkin nih suatu hari nih ya, siapa nih? Evan dikasih mama uang bekal ya. Tahu-tahu Evan lagi jalan deket rumah gitu ya, ada lihat ada bapak-bapak kok kayaknya kasihan. Nah terus Roh Kudus bilang di hati Evan, nak, kamu mau nggak kasih bekalmu ke bapak itu? Kamu mau nggak doakan dia? Nah ini padahal Evan udah pengen nih, aku pengen beli apa Evan kesukaannya? Evan pengen beli makanan kesukaannya, udah lama nih aku pengen, mama sudah kasih uang pengen jajan ini, mungkin beliin ini. Tapi Tuhan Roh Kudus
Ingetin, berbisik di hati Evan, Evan nak, mau nggak kamu kasih uangmu ke bapak itu, mau nggak kamu doain dia. Nah itu pilihannya kita ya, apakah Evan mau oke Roh Kudus atau entahlah Tuhan aku lagi pingin nih beli jajanan ini, udah lama pingin sekali beli. Nah itu pilihannya setiap kita. Roh Kudus tidak pernah memaksa ya, tapi Roh Kudus ini menghimbau kepada setiap kita. Atau mungkin ya seperti itu salah satu contohnya ya sayang ya. Jadi itu yang namanya kebaikan. Kebaikan itu asalnya dari siapa? Kebaikan itu asalnya dari pokok anggur yang benar. Kebaikan itu asalnya dari Tuhan Yesus saja. Kita enggak punya, tante enggak punya yang namanya kebaikan. Nah kebaikan itu asalnya dari Tuhan. Dan Tuhan itu sudah taruh DNA-nya. Ya selnya, rohnya di dalam kita, di dalam kalian, di dalam tante. Dan Tuhan rindu supaya kita ini berbuah, tadi dikatakan berbuahnya sampai gede ya kakak Dini. Berbuah, buahnya gede ya. Berbuah gede, nah supaya buahnya besar, buahnya manis. Buahnya enggak asem, buahnya enggak pahit. Caranya ya apa tadi? Tinggal di dalam pokok anggur melekat ya, nempel terus ke Tuhan. Itu ya sayang ya. Mau sayang? Yang di rumah juga mau? Ya mau ya. Tante juga mau. Nah, ya di mana ada ketaatan, di situ Tuhan akan pasti Tuhan sediakan yang luar biasa buat setiap kita. Apa yang enggak pernah kita lihat, apa yang enggak pernah kita dengar, apa yang enggak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Ya amin. Oke, ayat Mas hari ini kita mau baca sama-sama. Tolong kakak tampilkan Filipi pasal 4 ayat 5 atau tante terbalik. Pasal 5 ayat 4. Tante lupa. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, ya Filipi 4 ayat 5. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Ingat-ingat ya sayang, direnungkan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Berarti entah orang itu baik sama kita, entah teman itu enggak baik sama kita, entah teman itu sayang sama kita, atau entah teman itu benci sama kita. Tuhan rindu ya, Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan bersabda hendaklah, itu berarti boleh, tidak boleh, atau harus. Harus ya sayang. Sulit enggak sayang? Sulit. Tapi kita punya kuncinya tadi. Kita tinggal di dalam Tuhan. Nanti Tuhan yang memampukan kalian semua dan juga tante. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Ya, silakan kakak yang memainkan musik kaum Lewi, silakan melayani Tuhan. Iya. Jadi, yuk kita ucapkan lagi Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Yuk kita nyanyikan. Yuk semua berdiri, yuk kita mau berdoa, kita sembah Tuhan. Kita minta Tuhan mampukan kita ya sayang. Ya. Iya. Haleluya. Enggak bunyi ya kak? Enggak bunyi, enggak apa-apa, kita nyanyi aja. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam
kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami telah dengar akan firman-Mu. Bersabda, hendaklah kebaikan hati-Mu diketahui semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Tuhan, kami mau taat melakukan firman-Mu, tapi seringkali kami tidak mampu melakukannya. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu di sini, meteraikan setiap kami, rekatkan kami di dalam-Mu Tuhan, biar hidup kami melekat erat di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami rindu hidup kami berbuah yang lebat, berbuah yang manis, menjadi persembahan yang menyukakan Bapa di surga. Tuhan, anak-anak, yuk kita angkat tangan kita. Tuhan, saat ini tirukan tante. Tuhan, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Biar DNA ilahi yang Kau tanam dalam hidupku bertumbuh dengan kuat, bertumbuh dengan pesat, hingga kami berbuah lebat, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang sekarang ini ada dalam kegelapan. Tuhan, lingkupi kami dengan hadirat-Mu, naungi kami dengan kuasa-Mu. Aku percaya Mazmur 91 jadi dalam hidupku. Ada jaminan-Mu Tuhan atas setiap hidupku dan keluargaku. Engkau yang meluputkan dan melepaskan kami dari penyakit sampar, dari penyakit menular. Terima kasih Tuhan, ada imunitas ilahi atas hidupku dan keluargaku. Engkau luputkan kami, Engkau bedakan kami, agar dunia tahu bahwa bahwa hidupku adalah milik-Mu. Engkau di dalamku dan aku di dalam-Mu Tuhan. Biar kebaikan-Mu Tuhan penuhi hati kami. Belas kasih-Mu Tuhan mengalir dalamku, supaya di mana aku berada, aku menjadi berkat bagi kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya, terima semuanya. Mari sepakat katakan amin. Tuhan berkati semuanya. Oh iya, kita mau doa berkat ya. Halo adik-adik. Jangan tegang-tegang ya. Hari ini kita belajar tentang apa? Kebaikan ya. Jadi mulai dari minggu pertama, Tante Doris, kemudian Mr. Henry, Tante Joyce, ya, kemudian Tante Kristiani sudah mengajar tentang kebaikan. Adik-adik ingat bahwa Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang baik. Baik kepada siapa? Semua orang ya. Karena tadi firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan-Mu diketahui oleh semua orang. Tuhan Yesus sudah mau datang. Oke, mari kita mau meninggalkan tempat ini, kita akan pulang, kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sudah mengajar kami selama 1 bulan ini Tuhan, untuk kami hidup sebagai anak-anak-Mu yang mau melakukan seluruh kebaikan, karena Engkau sudah terlebih dahulu melakukan kebaikan demi kebaikan. Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk kami mau melakukan seluruh firman-Mu. Dimanapun kami berada, Tuhan, kami rindu supaya hidup kami boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang.
Adik-adik, mari kita pulang. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Baik engkau yang ada di gereja, engkau yang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming, mari angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya engkau memberkati setiap kehidupan anak-anakmu yang hari ini datang beribadah dan juga yang menyaksikan ibadah lewat live streaming. Hamba-Mu berdoa, kiranya engkau yang memberkati setiap mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, penyertaan yang daripada Tuhan Yesus tercurah di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Semuanya. Silakan duduk. Silakan duduk.